warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan hati kita, ilmu yang Allah menggunakannya untuk membimbing kita ke jalan kehidupan yang membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas nanti bermanfaat bagi kita dan kita pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Pembahasan pagi ini melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu mengenai perlunya memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal sudah kita bahas yang pertemuan yang lalu. Pagi ini kita insya Allah lebih fokus kepada cara-cara memperoleh perlindungan dari Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa kita manusia sangat membutuhkan perlindungan karena manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Waktu itu sudah saya kemukakan ayatnya, saya tidak mengulang kembali. Bukti-buktinya adalah bahwa manusia akan mati bila tidak tersedia makanan, minuman, udara. Manusia membutuhkan bantuan makhluk lain untuk kehidupan sehari-hari seperti tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya. Dan manusia kapasitasnya atau kemampuannya sangat terbatas, termasuk kapasitas kecerdasan, kekuatan otot, daya tahan, stamina, kemampuan adaptasi itu juga terbatas. Dan keselamatan manusia juga seringkali terancam oleh makhluk lain, misalnya oleh binatang buas, oleh kuman, virus, begal, musuh, bencana alam, dan sebagainya. Oleh karena itu sangat aneh bila ada manusia yang bisa merasa sombong atau menyombongkan diri, karena itu bertentangan dengan hakikat dirinya sendiri. Bila kebutuhan manusia itu tidak tersedia, manusia cenderung menganggap dirinya terancam dan karena itu merasa takut. Misalnya ketika produksi atau cadangan makanan berkurang, tingkat kriminalitas tinggi, pemerintah diskriminatif dalam kebijakan dalam keamanan dan ekonomi. Misalnya diri seseorang terlibat di dalam kejahatan atau diri seseorang telah berbuat dosa, maka muncullah rasa takut dan membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu manusia selalu berusaha mencari perlindungan dari berbagai pihak. Misalnya seorang wanita mencari perlindungan dari suami dalam hal ekonomi. Maaf, Rika, ya, masih ada yang belum di-mute, masih banyak interaksi tuh, tolong yang lain di-mute. Terima kasih, maaf Pak. Itu ya. Fauzia Muhammad itu belum. Dan Bapak, kalau saya sudah tolong jangan dinyalakan lagi, tolong jangan di-unmute supaya Pak Riksa bisa bicara dengan lancar. Kita semua mendengar dengan baik. Terima kasih. Ya, nasib. Ya, di sini ada dua Fauziah ya. Yang satu Fauziah Amin itu istri saya, yang satu Fauziah Muhammad. Itu teman yang mungkin sekarang lagi ada di Magelang. Ya, manusia berusaha untuk mencari perlindungan dari berbagai pihak. Misalnya dari suami, dari bapak dalam hal ekonomi, dari partai penguasa dalam hal politik dan bisnis, dari perusahaan dalam hal penghasilan, dan dari asuransi dalam hal pembiayaan di masa depan. Padahal semua pelindung itu memiliki kelemahan selain Allah. Jadi kalau kita mau mencari perlindungan, hati-hati. Yang paling ideal adalah kita mencari perlindungan dari yang tidak punya kelemahan. Selain Allah itu lemah karena mereka bisa mati atau hilang. Jabatan juga bisa hilang.
Dan orang yang kita mintai perlindungan itu mungkin memiliki selera yang berbeda-beda atau berubah-ubah. Dan kadang-kadang yang melindungi kita itu perintahnya suka menjerumuskan. Dan kadang-kadang pelindung itu mengingkari janji. Ini berarti bahwa perlindungan mereka tak bisa diandalkan. Memang seringkali kita membutuhkan perlindungan kita, tetapi sebatas yang wajar, karena mereka semua punya keterbatasan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kita semua, terutama saya sendiri, mohon perlindungan itu kepada Allah saja. Mohon maaf kalau saya mengatakan kepada Allah saja, itu bukan berarti meniadakan yang lain. Yang lain itu hanya kepanjangan tangan dari Allah. Ya. Jadi kalau minta perlindungan kepada suami, itu hanya sebagai kepanjangan tangan dari Allah. Karena semuanya itu kepanjangan tangan dari Allah, karena mereka semuanya makhluk, maka kita bisa mengatakan bahwa kita minta perlindungan hanya kepada Allah saja. Karena Allah satu-satunya yang menciptakan alam berikut sistemnya. Dan Allah tidak memiliki kelemahan. Allah tidak pernah mati, tidak pernah mengantuk, tidak pernah capek. Dan Allah seleranya tidak pernah berubah. Perintahnya pun tidak bertentangan dengan hati nurani kita. Dan kalau Allah memberi tugas, tugasnya pasti bisa dilaksanakan. Artinya kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Tidak pernah Allah memberi kita tugas yang melampaui kapasitas kita. Dan hasil perintahnya kalau kita melaksanakan, itu semuanya menguntungkan diri kita sendiri dan juga menguntungkan pihak lain sesama makhluk. Lalu saya ingin fokus pada bagaimana cara memperoleh perlindungan dari Allah. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu nomor satu, berdoa, memohon kepada Allah agar diberi perlindungan. Ya, nomor satu, berdoa. Karena di dalam berdoa itu kita berarti mengakui kelemahan kita dan mengakui kehebatan Allah. Yang kedua, kita melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi problem. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Banyak orang hanya melakukan yang pertama. Mohon saja kepada Allah perlindungan tetapi tidak mau berbuat sesuatu. Dan ada juga yang hanya melakukan usaha sendiri tanpa mengharapkan pertolongan dari Allah. Nah, kalau yang kedua itu sombong. Di antara kita ada yang salah kaprah, yaitu hanya berdoa tanpa melakukan tindakan yang diperlukan. Misalnya mereka mohon perlindungan Allah agar tidak gagal dalam ujian, tapi mereka tidak mau belajar. Mereka minta dilindungi dari kemiskinan, tapi mereka tidak mau rajin bekerja atau melakukan inovasi. Mari kita bahas nomor satu dulu, yaitu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Misalnya kita mohon perlindungan terhadap godaan setan. Mohon perlindungan dari godaan setan itu penting sekali. Karena godaan setan itu langsung ke pikiran kita dan langsung ke perasaan kita. Sehingga kalau kita tergoda, kita akan cenderung mempunyai pola pikir yang salah, mempunyai perasaan-perasaan yang kotor, perasaan-perasaan yang jahat, sehingga kita cenderung melakukan kejahatan yang akhirnya memukul balik dari kita. Ini mohon perlindungan dari setan itu lebih penting daripada yang lain, karena godaan itu langsung ke diri kita, nanti yang action diri kita sendiri, sehingga kita tidak merasa bahwa kita itu telah tergoda oleh setan. Nah, Allah menganjurkan kita untuk berlindung seperti firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah memberi contoh juga di surat terakhir dari Al-Quran,
dua surat terakhir itu kita diajari oleh Allah untuk minta perlindungan. Yang paling akhir surat An-Nas, kita diajari Allah mohon perlindungan dari bisikan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan aku mohon perlindungan kepada Tuhan yang mengatur manusia, Tuhan yang menjadi raja manusia, dan yang menjadi sesembahan manusia. Mohon perlindungan dari buruknya atau jahatnya bisikan para pembisik. Para pembisik itu membisiki hati kita. Ini kalau membisiki hati itu tentu ambil bypass ya. Membisiki biasanya lewat telinga, terus dari telinga kita olah di pikiran kita langsung ke perasaan kita, ke hati kita. Jadi Allah mengatakannya langsung ke hati. Siapa membisik itu? Ada kalanya jin dan manusia. Oleh karena itu kita mesti mohon kepada Allah, karena kita tidak bisa melawan setan secara frontal, karena kita tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu ini sangat penting. Dan mohon perlindungan yang satunya lagi sifatnya lahiriah, yaitu di surat Al-Falaq. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan aku mohon perlindungan kepada Allah yang mengatur pembelahan. Karena semua yang ada di alam raya ini diciptakan oleh Allah dengan cara pembelahan, maka di dalam alam ini pasti terdiri dari pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan kita suka melihatnya hanya laki-laki dan perempuan. Pasangan-pasangan tidak hanya sebatas itu. Pasangan itu termasuk kutub utara, kutub selatan, terang dan gelap, dan bahkan yang lebih abstrak, baik dan buruk, benar dan salah. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah yang membuat segalanya itu dengan berpasang-pasangan dari sisi buruknya ciptaan Allah. Suami, saya ini juga suami, saya mempunyai kebaikan dan saya punya keburukan. Maka istri saya diajari oleh Allah mohon perlindungan dari sisi buruknya saya, dan kalau bisa mendapat sisi baiknya dari saya. Mudah-mudahan saya hanya bisa memberikan yang baik saja, yang buruk-buruk juga tidak usah. Kalau toh terjadi itu tidak sengaja. Mohon maaf saya mengatakan begini karena istri saya dengar. Dan mohon perlindungan dari kegelapan. Kegelapan ini bisa kegelapan sinar, bisa kegelapan hati. Kegelapan sinar, kalau kita berjalan di kegelapan, tidak ada cahaya, kita takut. Nanti kita bisa tersandung, bisa terjerumus, dan sebagainya. Tapi kalau gelapnya hati, itu lebih berbahaya lagi. Orang yang gelap hati, itu mudah berantem, mudah mengambil hak orang lain, misalnya mencuri, korupsi, dan sebagainya. Itu orang-orang yang gelap hati. Dan mohon perlindungan dari kegiatan sihir oleh orang lain. Sihir ini kedengarannya zaman sekarang ini kayak tidak lazim, tetapi masih ada. Ya, masih ada. Saya punya teman yang waktu itu kebetulan ditunjuk menjadi dekan di suatu fakultas. Ada orang yang iri, lalu dia melakukan santet, tapi karena tidak mempan, akhirnya hasil dari santet itu justru menimpa dia sendiri. Nah, kita mohon perlindungan dari Allah, dan juga mohon perlindungan dari orang yang dengki ketika melaksanakan kedengkiannya. Orang yang dengki itu tidak berbahaya selama kedengkiannya itu tidak diekspresikan. Tapi kalau diekspresikan maka itu berbahaya. Ya, ini contoh bahaya-bahaya yang sifatnya lahiriah. Kita mohon perlindungan kepada Allah
Ya. Berikutnya, mari kita bahas yang nomor 2, yaitu mengikuti, mohon perlindungan kepada Allah dengan cara mengikuti arahan-arahan Allah tentang bagaimana cara kita berperilaku sehari-hari. Dalam rangka mengikuti arahan Allah, ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Di antaranya tindakan-tindakan itu ada yang harus kita lakukan sebelum kita menghadapi kejadian yang tidak kita inginkan, dan ada juga yang harus kita lakukan bersamaan dengan kejadian. Jadi kalau mohon perlindungan kepada Allah itu harus dibarengi dengan perilaku. Sebenarnya ini bukan hanya berlaku untuk Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada orang lain juga begitu. Kalau misalnya ada orang minta kaya kepada setan di Gunung Kawi misalnya, itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh orang itu. Kalau misalnya seseorang itu melakukan kejahatan korupsi supaya tidak diusut bagaimana dia berlindung secara politik, tapi itu dia dilindungi pasti ada persyaratan. Jadi itu bukan hanya perlindungan Allah, kepada yang lain pun juga ada persyaratan yang harus kita lakukan. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita minta perlindungan kepada Allah, itu harus ada action dari kita. Tadi saya ambil contoh minta perlindungan Allah terhadap setan. Yang kita harus lakukan apa? Kita mesti bersikap sebagai musuh terhadap setan. Banyak orang tidak mau diganggu setan tetapi berkawan dengan setan. Ya, kalau berkawan dengan setan ya tentunya saja dia akan terjerumus. Dia tidak akan dilindungi oleh Allah karena dia sendiri yang memanggil setan. Memanggil setan itu gimana? Ya kalau dia dalam kehidupannya itu lebih mendekati tempat-tempat maksiat, berkunjung ke night club dan sebagainya, terus minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, ya nggak bisa, dia terjun di lingkungan setan. Ya, kita jangan berteman dengan setan, apalagi minta perlindungan setan. Allah wanti-wanti, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu selalu memusuhi kamu. Karena setan itu selalu memusuhi kamu, anggaplah dia musuh. Dan yang aneh, ada orang tahu kalau setan itu musuh tetapi tidak dianggap musuh, malah diajak bersahabat, malah minta perlindungan dengan cara misalnya minta kekayaan. Nah, ini terungkap di surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di antara orang-orang manusia yang minta perlindungan terhadap jin, maka mereka menjadi makin sesat. Ya, minta perlindungan misalnya supaya tidak ada maling, lalu mendatangkan setan untuk menjaganya. Nanti kalau ada maling baru mau masuk, kelihatannya gelap atau tangannya tidak bisa digerakkan lagi. Nah, itu minta perlindungan kepada setan. Ya, bagaimana Allah akan melindungi dia dari setan? Ya, misalnya lagi kita ingin perlindungan terhadap kekurangan makanan. Ya, kita mesti berbuat. Kita mesti mau bercocok tanam, atau kita mau berdagang, baik berdagang jasa maupun berdagang berupa barang. Kalau kita mau berusaha, nanti Allah tuh memberi kita tuh berlipat-lipat. Contohnya, ini ayat yang saya kutip berikut ini, itu sering dikutip untuk menerangkan tentang sedekah. Tapi sedekah ini coba kita lihat dari segi bekerja atau berbisnis. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang mau bersedekah, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan orang yang menanam benih satu biji, lalu nanti tumbuh tanaman
ada 7 cabang, masing-masing cabang menghasilkan 100 butir biji tadi. Demikianlah Allah itu melipat gandakan seperti yang Dia kehendaki. Karena Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Dari segi sedekah, ya pahalanya dilipat gandakan dan Allah itu melipat gandakan gampang sekali. Tapi kalau kita kepingin mendapatkan penghasilan, sebenarnya yang kita lakukan itu sangat minim dibanding dengan hasilnya. Petani itu menanam benih satu, asal dia mau aja mempersiapkan tanahnya, digemburkan, disiram dan sebagainya, terus dia taruh biji di situ. Misalnya dia sebarkan ada 1000 biji, nanti masing-masing itu akan diberi oleh Allah 700. Jadi kita bekerja itu sebenarnya lebih banyak kasih sayang Allah daripada usaha kita. Kita berusaha sedikit tapi hasilnya banyak. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf, ini kan grup kita ini kan grup PPM ya, yang intinya. Jadi umumnya dosen atau konsultan. Mengajar berapa jam? Hasilnya, mohon maaf ini honor atau gaji, bisa dimakan untuk berapa jam? Ya. Kalau kita berdagang misalnya juga begitu. Kita bekerja 1 jam, 2 jam. Kemudian hasilnya bisa dipakai untuk makan berapa jam? Itu kan sama dengan perumpamaan benih tadi. Nanam benih 1 oleh Allah dikasih 700. Kita bekerja 1 jam, misalnya 1 jam mendapatkan honor 2 juta. 2 juta itu bisa kita pakai untuk makan, kenyang, tidak lapar berapa jam? Berapa jam? Karena hitungannya kan bekerjanya 1 jam, maka pakai unit jam. Kalau misalnya bisa dipakai untuk makan 3 hari, berarti 3 kali 24. Berapa itu? Berapa deh? 72. Nah, toh, jadi kita bekerja 1 jam, hasilnya bisa mempertahankan perut kita kenyang selama 72 jam. Itu kan kasih sayang Allah. Jadi kalau mau mendapatkan perlindungan dari Allah secara ekonomi, kerja kepada Allah. Nah, ketika kita bekerja untuk Allah, mesti memakai aturan-aturannya Allah. Allah bilang kalau kamu berbisnis mesti jujur. Ya kita jujur. Kalau kita berbisnis kita mesti menepati janji, tepati janji. Itu persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Allah ketika kita minta perlindungan. Tadi contohnya pertanian, perdagangan juga begitu. Coba Allah itu membuatnya ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka itu yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah Allah yang membagi-bagi kehidupan mereka untuk di dunia ini. Caranya yang Allah lakukan adalah warafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Kami angkat derajat sebagian dari mereka melebihi yang lain. Supaya apa? Supaya bisa saling tukar-menukar. Ada yang pinter ilmu manajemen. Kemudian orang-orang lain mau berbisnis atau mau bekerja atau mau bikin perusahaan, bagaimana cara mengelolanya? Oh, sini saya ajari. Nah, yang pinter ilmu manajemen membagi kepada orang yang kepingin berbisnis tetapi nggak punya ilmu. Kekurangan ini ditutupi oleh yang lebih. Dari segi ilmu, dosennya mempunyai kelebihan diberikan kepada pengusaha yang kekurangan ilmu. Tapi di sisi lain, pengusaha ini punya kelebihan duit. Dosennya mempunyai kekurangan di bidang duit, lalu terus ditukar. Nah, tukar-menukar inilah cara yang diciptakan oleh Allah supaya kita bisa mendapatkan sumber kehidupan. Betapa indah, betapa indah.
Dan sekarang ini Insya Allah saya kemarin mendengar Bu Sri Mulyani memperkirakan ini ada kemungkinan second quarter itu ekonomi kita minus 6%. Dan katanya itu jauh lebih bagus daripada negara-negara di Eropa yang minus belasan persen. Perancis itu minus 17%. Ya, itu ya minus itu jelek, tapi masih ada bersyukurnya, masih lebih baik. Nah, ini kita dalam kehidupan semacam ini, misalnya ada bisnis yang tidak ada matinya. Misalnya apa? Dokter itu kapanpun kan ada orang sakit. Cuma ini kayaknya di sini ada dokter Pak Toha. Kayaknya Pak Toha tidak praktek ya Pak. Ya, tidak praktek, tapi kan memberi ilmunya ya. Ya, tapi mohon maaf, saya kalau ambil contoh ini bukan bermaksud menyindir ya Pak ya. Hanya saya senang mengambil contoh itu yang ada di hadapan kita, sehingga kita merasa Al-Quran itu betul-betul real, realistis, dan applicable. Kalau kita kita lanjutkan. Kalau kita ingin perlindungan Allah dari kebangkrutan dari bisnis misalnya, coba kita melandasi bisnis kita dengan tujuan yang benar. Allah berfirman di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kalau kita berbisnis, misalnya jadi dokter, berangkatnya dari awal tuh niatnya menolong. Bandingkan kira-kira penghasilan dokter yang mulai dari awal niatnya ingin menolong dibanding dengan orang dokter yang berangkatnya ingin cari duit. Pelayanannya bagusan mana? Cara bicaranya dengan pasien itu bagaimana? Kalau niatnya menolong, itu dia akan banyak membimbing bagaimana pasien itu jangan terulang lagi penyakit itu, sakit itu jangan terulang, supaya cepat sembuh dan sebagainya. Lalu diberi penjelasan-penjelasan. Kalau bertanya dijawab. Tapi kalau dokter yang orientasinya hanya duit, terus datanya, dok ini bagaimana dok? Udah itu diminum aja nanti sembuh. Tidak dikasih penjelasan. Karena kalau dia menjawab itu waktunya akan panjang, maka pasien yang antri di luar itu tidak terlayani. Jadi dia sudah terbayang, sudah ada 30 pasien menunggu di depan. Itu berarti berapa juta yang aku peroleh. Nah, ini orientasinya duit. Maka kalau ada pasien yang tanya banyak-banyak, tidak dijawab. Nah, jadi kita berbisnis apapun, jadi dosen, jadi dokter, jadi pedagang asongan, niatnya menolong. Nah, asongan itu juga begitu, tapi tentu jangan asongan yang mengganggu lalu lintas. Itu kan mereka itu memudahkan orang haus tetapi tidak bisa turun dari mobil gimana. Terus mereka biasanya di pinggir jalan, terus bisa memberi pelayanan kepada para sopir. Nah itu jadi berangkatnya dari menolong. Kalau kita ingin perlindungan Allah terhadap kelengseran dari kekuasaan, misalnya saya punya kekuasaan, bagaimana supaya saya tidak dilengserkan? Ikuti ajaran Allah, yaitu apa? Perlakukanlah rakyat dengan adil. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Saya ambil yang bagian tengah ya. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kelompok masyarakat membuat kamu tidak adil. Nah, ini susah bagi penguasa. Sebenarnya penguasa ini bukan hanya presiden ya. Penguasa ini termasuk orang tua. Orang tua di rumah tangga kan merasa berkuasa. Punya 2 anak atau 3, yang satu nurut, yang lain itu bandel. Bagaimana perlakuan orang tua terhadap 3 anak itu?
Adil nggak? Nanti kan seringkali yang nurut itu minta apa saja dikasih, tapi yang tidak nurut itu tidak dikasih, bahkan suka dipukulin. Nah, kita kalau punya kekuasaan apapun itu harus menjaga keadilan kalau kita ingin selamat. Kalau saya punya kekuasaan, ya saya memperlakukan rakyat itu dengan adil. Saya suka atau tidak suka kepada kelompok masyarakat itu harus kita perlakukan yang sama. Nah kalau seperti itu nanti nggak ada rakyat yang kepingin makar, itu nggak ada. Tapi kalau saya sebagai kepala pemerintahan, entah itu bupati atau presiden, tapi saya melakukan rakyat saya dengan tidak adil, oh pasti nanti dicari-cari cara bagaimana saya digeser. Kalau saya jadi direktur utama, saya memperlakukan karyawan itu dengan tidak adil, nanti ada saja usaha-usaha supaya saya itu digeser. Ya, ada orang yang kepengen menggeser, caranya gimana? Lapor aja kepada atasannya, kepada menteri, dikemukakan ini apa, dirut ini melakukan ini, terus digeser dirut itu. Ya, jadi kekuasaan ini, kekuasaan apapun yang kita peroleh. Masih ada beberapa yang bisa kita bahas, tapi kok sudah jam 7:04. Saya mengharapkan kalau ada yang ingin komentar, ingin membahas atau ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Karena Bu Reni, silahkan. Baik, Ibu dan Bapak, apa ada yang mau bertanya Pak Riksa? Mau tanya silakan di unmute, kemudian diajukan pertanyaannya. Kayaknya nggak ada Pak Riksa. Oh iya, kalau tidak ada saya teruskan. Oh ada. Ada Pak Riksa. Silakan Mbak Rin. Iya Pak, terima kasih Reni, Pak Riksa. Pak Riksa tadi kan mengatakan bahwa ada orang yang hanya berdoa saja tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, mungkin yang bersangkutan nggak tahu caranya berdoa karena kurang pengetahuan. Tapi Pak, misalnya saya kadang-kadang kita tuh nggak tahu Pak bahwa kita tuh adalah sumber dari masalah itu sendiri sebelum kita berdoa. Nah, kalau menurut ajaran atau etika Islam yang benar, apakah kita sebagai seorang Muslim bisa, kalau istilah umumnya kan konsultasi ya Pak ya? Ya. Ada orang yang ditahu. Nah, dalam Islam itu bagaimana sih Pak etikanya? Karena kan kadang-kadang itu masalah pribadi. Ya. Dan kadang-kadang ada teman dekat kita yang mengetahui bahwa kita tuh bermasalah, tapi ragu-ragu. Tapi ada juga kita memiliki teman yang baik sekali yang langsung mengatakan sebaiknya kamu mencari dulu permasalahanmu, lalu menggali permasalahan. Ini etikanya kalau di dalam Islam gimana ya Pak? Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Dalam Islam konsultasi itu justru penting sekali, ya. Makanya kalau tadi Mbak Yul bilang kan, kalau ada teman dekat kita mempunyai kesalahan atau menjadi sumber masalah dari grup kita, terus kita mencari penyelesaian. Kalau konsultasi kan kita mendisclose, mengemukakan kesalahan dia. Itu termasuk ghibah atau tidak? Termasuk ngerasani kejelekan orang atau tidak? Ghibah itu yang tidak boleh kalau dimaksudkan untuk membocorkan atau mengungkapkan keburukan orang lain dengan hanya sekedar tujuannya itu membuka saja aibnya. Yang kalau kita itu mengungkapkan keburukan orang lain dalam rangka mencari solusi, itu boleh. Dan itu kewajiban para ulama, sebagaimana kalau ulama itu mewakili Rasul, maka ulama itu
harus menerima keluhan-keluhan itu dan membantu mencari solusinya. Tentu ketika ulama itu mendengarkan keluhan-keluhan itu, harus menjaga rahasia. Seringkali orang menerima keluhan semacam itu terus diceritakan pada orang lain. Nah, itu salah. Ya, saya kira Bu Nina ini nanti yang bisa menerangkan bahwa kalau ada orang lapor ke kita tentang masalahnya dalam rangka mencari solusi, kita jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Nah, jangan pernah. Itu jadi rahasia. Karena begitu kita berikan kepada orang lain, orang itu tidak mau lagi konsultasi lagi. Dan kewajiban para ulama itu semacam itu, karena para nabi itu tugasnya yu'allimuhumul kitab, para nabi ya, itu tugasnya mengajarkan Alkitab, umatnya Nabi Muhammad dari Al-Quran. Kalau ulama itu merasa menjadi pewaris nabi, dia harus mewarisi dalam hal itu. Mewarisi itu satu dalam keilmuan, kedua kalau misalnya memberi konsultasi, Rasulullah itu kalau memberi konsultasi itu tidak bayar. Tapi kalau ada ulama memberi konsultasi lalu orangnya harus bayar, wah itu bukan pewaris Nabi. Itu dia berilmu untuk cari duit. Kalau itu pewaris Nabi, berilmu untuk menolong orang lain. Nah, oleh karena itu adanya orang pinter itu penting. Karena kalau tidak ada orang pinter, nanti orang konsultasi dengan orang yang tidak kompeten, lalu terus sarannya salah. Gitu. Ya, jadi lapor itu kalau dalam rangka konsultasi itu bagus. Konsultasi itu bisa kepada misalnya ulama, bisa kepada orang tua, ya, bapak atau kepada mertua. Kalau misalnya yang yang rese itu istri atau suami, terus dinasihati nggak bisa, ya minta tolong kepada mertua. Ini anak suami saya atau istri saya itu begini. Mertua yang baik itu memihak yang benar, bukan hanya sekedar memihak anak saya. Ya, itu butuh kebijakan itu. Jadi kalau pertanyaannya itu bagaimana kita konsultasi? Sebaiknya konsultasi karena banyak sekali orang yang tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Terutama orang yang egois atau yang merasa dirinya selalu benar, itu susah itu menyelesaikan masalah. Karena seringkali dia menjadi sumber masalah, tapi dia sendiri nggak tahu gitu. Dia selalu menyalahkan orang lain saja. Menjawab nggak itu, Mbak Yul? Ya Pak, makasih Pak. Masih, Mbak Yul. Ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, saya mau tanya di mana posisi ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah di dalam konteks mencari perlindungan yang dari berbagai hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah itu kan seringkali diterjemahkan mintalah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. ini Mas Bambang, saya senang seperti ini. Saya tuh kalau teman dari sekolah, udahlah kita tuh teman ya tetap teman. Jadi saya panggil dia Mas, dia panggil saya juga Mas. Gitu. Jadi terima kasih. Ada Mas Bambang, ada contoh itu saya senang Mas Bambang. Ya. Dan saya selalu bilang pada teman-teman, terutama di PPM, nggak usah panggil saya Ustadz. Gitu. Ya. Seringkali diterjemahkan begitu saja bahwa mintalah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Itu seringkali disalahpahami. Misalnya sabar itu gimana? Diem. Oh enggak, sabar itu bukan diem. Terus sholat itu dengan cara sholat. Ya udah diem terus sholat lagi, sholat hajat. Enggak selesai. Kan yang saya kemukakan di sini kalau minta pertolongan kepada Allah, berdoa dan berperilaku yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Doanya di mana di situ? As-shalah. As-shalah itu artinya doa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah dengan sabar dan sholat. Sholat itu artinya doa.
Nah, doa dalam arti luas. Jadi supaya doanya itu terkabul dengan cara sholat, terus habis sholat mohon kepada Allah. Karena kita ketika berdoa, ketika memohon itu setelah sholat, maka harapannya kan kita menjadi lebih dekat dengan Allah, maka doa kita lebih didengarkan, lebih dikabulkan oleh Allah. Jadi itu cocok dengan apa yang kita bahas ini. As-sabr itu apa? Sabar itu kita sering membahas ada 3 hal. 1, tetap tekun menekuni perintah Allah. Yang kedua, pantang mundur meskipun ada hambatan-hambatan. Jadi kita maju aja. Kalau misalnya banyak problem menjadi lebih lambat, nggak apa-apa. Tapi jangan lalu mundur. Mundur itu setback ya. Jadi misalnya pergi ke masjid, terus kemudian ada orang yang ngomongin sok santri nih ye. Terus dia pulang lagi ke rumah nggak jadi ke masjid, nah itu namanya mundur. Ya namanya mundur semacam itu. Pantang mundur. Terus tidak melakukan penyimpangan. Misalnya kalau contohnya ke masjid, pergi ke masjid maunya sholat, di jalan, mohon maaf ini laki-laki seperti saya ini suka matanya macam-macam itu. Di jalan ada tari-tarian atau apa yang kemudian penarinya itu seksi, berhenti dulu, nonton dulu. Ini tidak sabar karena dia menyimpang. Gitu. Ya, misalnya lagi kita diwajibkan laki-laki memberi nafkah kepada keluarga, lalu kita berangkat bekerja. Niatnya ketika bekerja itu melaksanakan kewajiban dari Allah untuk memberi nafkah, ibadah itu. Tapi ketika berbisnis, wah ini kesempatan ini, aku bisa menipu ini ada order bantuan sosial, lalu berasnya 10 kilo dikurangi menjadi 8 kilo. Itu kan ada video yang viral, pemerintah pejabatnya itu ngecek di lapangan, acak, coba ditimbang, ternyata berasnya hanya 8 kilo, dimarahi itu pengusahanya, dimarahi. Itu ketika berangkatnya kepingin melaksanakan kewajiban dari Allah memberi nafkah, terus dia menyeleweng, mencuri, itu bukan sabar. Kalau sabar itu ya diawasi orang atau tidak, Allah itu mengawasi, kita tetap tidak melakukan penyimpangan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu sering disalahartikan pasif, diem saja. Tidak, sabar itu tetap berusaha keras, tanpa pantang mundur, ada problem gitu tetap jalan dan tidak belok-belok ke penyimpangan. Nah itu kalau dilakukan seperti yang kita bahas ini, coba itu kan ringkasnya. Gitu. Mudah-mudahan saya menjawab Mas Bambang. Ya, jadi ada unsur konsistensi ya di dalam kesabaran. Ya. Jadi sabar itu saya lebih suka mengartikannya sebagai tangguh, gitu. Ya. Tangguh. Sabar itu aktif bukan pasif. Gitu. Ya betul, ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Ada lagi? Ada Pak Riksa, Ibu Nina mau bertanya. Silakan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya hanya ingin merefleksikan apa yang Pak Riksa sampaikan begitu ya dengan pemahaman saya. Walaupun mungkin ada pertanyaan atau tidaknya, mungkin mohon maaf, jadi saya lebih ingin merefleksikan apa yang saya dapat dari yang kemarin dan yang hari ini betul Pak saya. Jadi kalau saya mencoba dari hasil ini saya lah Pak ya, lebih kepada hasil tadi kajian saya secara pribadi bahwa kita sebagai dalam hal ini manusia memohon perlindungan Allah itu adalah itu yang harus kita lakukan ya kan. Ya. Intinya itu yang saya dapat ya dari apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi istilahnya bukan hanya sangat dianjurkan, tapi kalau saya pikir itu adalah wajib gitu ya.
karena semua itu akan memberikan satu ketenangan secara batin, yang artinya di sini bahwa dengan kita kita memohon dan insya Allah mendapatkan perlindungan total itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebetulnya secara makna spiritual ya yang amat substantif ya, itu akan memberikan satu, kalau secara psikologis adalah ya kedamaian yang, atau dalam arti kata tadi balance dalam kondisi psikologisnya tadi gitu ya Pak ya. Jadi artinya kita akan hidup sehat secara mental begitu ya, itu antara lain, karena sehat secara mental saya yakin ini juga adalah bahwa itu yang akan membawakan kesehatan kepada fisik kita nantinya. Jadi dalam hal ini memang kita berupaya betul gitu kan untuk tadi mendapatkan tadi makna spiritual secara mendalam untuk mendapatkan perlindungan Allah dengan tentu saja betul-betul meraih makna yang hakikinya ya, menurut saya itu antara lain. Nah, untuk bisa mendapatkan hal tersebut saya berpikir gitu ya, yang paling mendasar kalau kita juga ini sudah ada di dalam ilmu ketauhidan, bahwa sebetulnya ya untuk memohon pertolongan Allah secara total, utama dari kita adalah kita harus percaya dulu kan Pak ya, jadi takwa. Jadi ya dalam hal ini kita penuhnya gitu kan menyadari, ini harus menyadari, saya katakan tadi bahwa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah gitu kan, dengan kemudian adalah diiringi dengan selalu ya ketakwa ini kan selalu kita mengingat hanya Allah gitu kan yang ada di dalam diri saya gitu kan. Kemudian harapan lanjutnya tentu saja dengan kita hanya mengingat Allah, maka saya akan merasakan satu kebutuhan bahwa hanya saya bisa bersandar pada Allah ya. Mungkin bahasa ininya adalah tawakal ya Pak ya, kali nanti Bapak juga jelas. Saya melihat bahwa di situ akan ada satu suasana hati ya, termasuk tadi keyakinan ya, bahwa saya hanya bersandar kepada Allah tadi yang tawakal. Dan dengan demikian maka sebetulnya kalau saya hanya menyandarkan diri pada Allah gitu kan, maka ketulusan dari diri kita pun itu akan muncul. Walaupun kita saya ikhlas gitu, tapi saya memikirkan bahwa ikhlas cuma sekedar di dalam kata-kata gitu ya kita sampaikan, tapi sebetulnya ikhlas yang betul yang mendalam, yang tulus betul, itu adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita juga ada kesediaan hanya bersandar pada Allah tadi, tidak menyandarkan pada makhluk lain yang tadi seperti Pak Riksa salah. Kalau kita meminta perlindungan hanya Allah semata, nah yang lain hanya perpanjangan, maka di dalam ini tadi ketulusan kita pun itu dasarnya daripada Allah. Dan untuk ikhlas, kalau kita sebagai manusia, yang terutama adalah harus merendahkan diri, karena selama kita selalu positioning I'm okay gitu kan, are not okay gitu, atau pada pihak lain juga not okay, maka sebetulnya secara psikologis maka itu kan ada kesombongan gitu. Di situ sangat sulit kita bisa menyandarkan diri tadi, apalagi tadi adalah ada yang tertinggi adalah takwa. Kalau kita sendiri tadi tidak merendahkan diri, kalau bahasanya Pak Rikta mungkin adalah tawadu ya Pak ya, kalau saya nggak tahu betul atau enggak. Jadi dengan tawadu ya kita juga tentu saja akan ada upaya kita betul-betul tadi merendahkan diri. Nah sebetulnya di dalam sekarang ini lagi ngetren memang di dalam ilmu psikologi, kami sedang membahas tentang mindfulness gitu ya. Jadi kalau kita, yang artinya kita memang berada pada konsepnya adalah mindfulness, itu dalamnya adalah konsep living in the present moment sebetulnya. Ya, artinya kita memang harus ya, harus sadar dan berada pada posisi saat ini dengan kondisi yang ada dan sebagainya. Artinya di situ sebetulnya di dalam kognitif kita bahwa kita harus menyadari itu menjadi sangat penting. Jadi kalau tadi kita mau bersandar diri, apalagi tadi yang merendahkan dalam arti tadi ada dalam arti kata kita
rendah lebih keras pada rendah hati tadi itu ya, maka sebetulnya konsep tadi mindfulness ini kalau bahasa kita sehari-hari adalah eling gitu ya, atau menyadari, maka itu menjadi sumber yang fundamental kalau secara psikologis ya, karena dari situ kita menyadari setiap pikiran, perasaan, dan juga perilaku yang kita lakukan begitu ya. Karena dalam hal ini kalau kita sadar, maka proses gitu secara kognitif, mengamati, kita juga check and recheck gitu kan, informasi dan sebagainya, hadap apa yang ada di dalam kita dan mengolah tadi berbagai mungkin ada persoalan dan sebagainya, itu akan pada tataran juga secara kognitif tadi logik kita juga berjalan begitu ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya melihat bahwa di dalam mindfulness ini pun adalah, kalau perintah Allah adalah menyatakan ikro gitu kan, bacalah, maka sebenarnya kita harus membaca setiap situasi, setiap kondisi yang ada, yang real, jadi pada saat ini gitu kan. Dengan demikian, maka sebetulnya itu akan membuat kita tadi ada satu perasaan bahwa kita memang ada keterbatasan, ada sesuatu yang lebih punya power kan dibanding diri kita sebagai manusia kan, dan itu semuanya adalah yang bisa dilakukan sebetulnya dalam dialog di dalam diri kita sendiri ya. Apalagi barangkali kalau sekarang kita melakukan semacam muhasabah atau kontemplasi begitu ya, yang kita tanya pada diri sendiri di dalam samudra yang terdalam dari diri kita gitu, menurut saya itu yang kita akan dapatkan mungkin secara lebih dari diri kita sendiri, dari internal itu. Karena menurut saya sekali lagi di dalam konteks ini bahwa kita menyadari ini sangat penting gitu dalam proses pengambilan keputusan atas apa yang terjadi dalam diri kita, itu adalah kita sendiri yang mengolah dalam pikiran kita. Karena mungkin secara kalau dari aspek itu yang dalam hal ini yang dipelajari di kedokteran, korteks prefrontal yang ada di dalam otak kita itu yang memang akan melakukan proses, dan dalam mindfulness itu selalu kita mencoba menarik diri kepada satu tadi yang kita berada pada situasi ini, kita sadari dengan tadi satu proses, kalau istilah di kami adalah kontemplasi ya, ataupun muhasabah gitu kan dan sebagainya, sehingga kita mengambil segala keputusan itu ataupun tindakan yang kita lakukan lebih tertata, karena dengan pikiran yang jernih intinya kita bisa menghasilkan sesuatu yang tertata dengan baik, yang akhirnya keputusan nggak akan bijaksana, tidak mudah juga melakukan judgment negatif. Yang namanya positive thinking itu akan ada, dan saya berpikir bahwa living in the present moment ini orientasinya tetap pada mengingat Allah gitu ya, zikrullah. Jadi kembali lagi ini yang barangkali dalam tadi Pak Riksa sampaikan, kita mencari perlindungan Allah itu sekali lagi ya semata-mata memang hanya Allah, dan itu harus ada dari diri kita yang tadi kuncinya adalah tadi ya dalam proses kita ada dalam secara fisik maupun juga psikologis, itu tadi kita lakukan dengan tadi berserah diri, tawakal ya, dan selalu mengingat Allah dan memang ketakwaan. Mungkin itu Pak Riksa, dan mungkin mohon barangkali Pak Riksa juga boleh mengkoreksi apa yang mungkin saya coba refleksikan dari apa yang saya dapatkan ya beberapa kali dalam pertemuan ini. Demikian Pak. Ya, enggak. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Nina. Ini sangat melengkapi. Jadi apa yang saya sampaikan itu kan garis besarnya. Terus bagaimana impact-nya terhadap kejiwaan kita tadi bisa diterangkan dengan lebih mudah difahami oleh Bu Nina. Ya, terima kasih. Barangkali ada lagi yang berkomentar atau yang bertanya? Masih ada waktu 2 menit lagi.
tinggal 2 menit Pak Riksa menutup aja Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Sama kami menambahkan. Ya, untuk wrap up ini ya. Jadi kalau kita mohon perlindungan kepada Allah itu tidak boleh pasif hanya berdoa, tapi sambil berusaha. Dan berdoa itu penting. Doa itu sama dengan kita mengakui bahwa kita ini lemah, kita mohon kepada yang kuat. Aspek bertuhan itu di situ. Ya, aspek bertuhan itu bahwa kita mengakui lemah, Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi dan sebagainya. Dan nanti pengaruh-pengaruhnya seperti yang diuraikan Bu Nina tadi, ya antara lain kapasitas kita ini terbatas. Kita mengakui bahwa kemampuan kita mengerjakan itu hanya variabel-variabel yang kita bisa capai. Tapi variabel yang kita tidak bisa lakukan, yang kita tidak bisa mencapai itu jauh lebih banyak. Ya beyond our reach, ya, beyond our capacity. Nah, dengan kita mohon, maka kita mau mengharapkan Allah itu melakukan sesuatu yang favorable untuk usaha kita. Ditolong oleh Allah. Dan karena kita minta pertolongannya kepada Allah, maka itu sekaligus membimbing pikiran dan langkah-langkah kita supaya inline dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, karena penyimpangan itu justru kontraproduktif ya. Saya kira semacam itu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Dan kalau Bapak Ibu menganggap ini baik ya Ibu, Bapak, kalau diakui baik, kita coba ya bermanfaat, Pak. nah kalau itu manfaat, kita laksanakan ya, kita laksanakan. Kita punya makanan yang lezat itu bisa kita nikmati kalau kita cicipi, kita makan. Punya iman itu bisa kita rasakan lezatnya kalau kita jalani. Kita punya iman, kalau kita nggak jalani, kelezatannya nggak ada ya. Oleh karena itu, mari kita kuatkan komitmen kita, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dan kita selalu punya semangat dan punya tenaga untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Si Pak Riksa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.